Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fauzani Amadul Mubarakah, mahasiswi magister jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing ilmu mengenai salah satu kajian keilmuan dalam analisis teks media, yaitu analisis wacana kritis. Nah, pada kesempatan kali ini, nanti kita akan membahas tentang analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Nanti kita akan juga langsung mengaplikasikannya untuk menganalisis salah satu berita di media massa, agar kita bisa mengetahui sebetulnya bagaimana analisis wacana kritis ini digunakan untuk menganalisis sebuah teks media dalam suatu pemberitaan. Pada pembahasan ini, kita akan membahas tentang analisis wacana kritis model Norman Fairclough dalam pemberitaan dugaan penyelewengan dana bantuan bencana alam yang dilakukan oleh Bupati Cianjur, yaitu Herman Suherman. Seperti yang kita ketahui, salah satu daerah di Indonesia yaitu Cianjur pada beberapa waktu lalu mengalami musibah bencana alam, yaitu gempa bumi. Ketika suatu daerah mengalami bencana alam, pastinya mereka sangat membutuhkan bantuan berupa logistik ataupun secara mental untuk menguatkan kembali bagaimana semangat mereka untuk melanjutkan hidup. Dari peristiwa gempa Cianjur ini, banyak pihak yang berbondong-bondong untuk memberikan bantuan berupa dana maupun kebutuhan logistik untuk para korban akibat bencana alam gempa bumi yang terjadi di Cianjur ini. Dari hal ini justru memunculkan polemik yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang dugaan penyelewengan dana bantuan bencana alam yang ada di Cianjur. Tak lain dan tak bukan yang menjadi terduga penyelewengan dana ini yaitu Bupati Cianjur Herman Suherman. Padahal kita tahu semestinya seharusnya seorang bupati itu mampu mengelola dana logistik maupun dana yang masuk dalam bentuk apapun untuk didistribusikan secara adil untuk korban bencana alam tersebut. Pastinya dalam hal ini banyak media massa yang memberitakan tentang dugaan penyelewengan dana ini, tak terkecuali salah satunya yaitu Kompas.com yang juga memberitakan tentang pemberitaan ini. Pada kesempatan ini nantinya kita akan membahas satu berita yang dimuat oleh Kompas.com berkaitan dengan pemberitaan Bupati Cianjur yang diduga menyelewengkan dana bantuan bencana alam ini. Lebih dalam lagi, kita nanti akan menganalisis menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough dengan beberapa dimensi yang nantinya akan mampu membongkar suatu makna dalam pemberitaan teks di media sosial. Sebelum kita masuk ke analisis, kita akan mengenal dulu sebetulnya apa sih analisis wacana kritis. Banyak pendapat para ahli ataupun pakar tentang apa sih sebenarnya analisis wacana kritis ini. Salah satunya disampaikan dalam buku karya Arianto. Di dalamnya mengatakan analisis wacana kritis merupakan metodologi dalam paradigma kritis yang melihat bahwa suatu media merupakan sarana ataupun saluran yang bersifat bebas dan juga terbuka. Jadi sangat dimungkinkan oleh suatu media ketika mengangkat sebuah pemberitaan akan bersifat tidak netral atau condong ke salah satu pihak. Selain itu, analisis wacana kritis juga dipahami sebagai sebuah kajian yang digunakan untuk meneliti hubungan antara wacana dan juga perkembangan sosial yang terjadi di dalam sebuah masyarakat. Jadi, analisis wacana kritis ini bisa digunakan untuk penelitian di mana di dalamnya akan membongkar suatu makna dari penulisan teks di media sosial. Setelah kita mengetahui analisis wacana kritis secara umum, lebih dalam lagi kita akan mengetahui salah satu model analisis wacana kritis, yaitu analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Dalam modelnya, Fairclough memiliki 3 dimensi analisis wacana kritis untuk membongkar suatu makna dalam sebuah pemberitaan. Yang pertama yaitu dimensi teks, di mana merupakan analisis dalam tahap mikrostruktural untuk mengetahui bagaimana suatu teks dalam berita itu muncul. Dan dimensi yang kedua yaitu diskurs praktis. Dalam hal ini digunakan untuk menganalisis struktur dalam tahapan mesostruktural.
Dimensi yang ketiga yaitu sosio-kultural praktis. Dalam hal ini digunakan untuk menganalisis sebuah wacana dalam tahapan makrostruktural. Yang pertama yaitu dimensi teks atau mikrostruktural. Dalam hal ini, mikrostruktural memiliki 3 pembahasan. Yang pertama yaitu kohesi dan koherensi, yang kedua tata bahasa yang digunakan, yang ketiga yaitu leksikal. Yang pertama, kohesi dan koherensi. Kohesi dan koherensi ini memiliki beberapa unsur di dalamnya untuk mengetahui atau untuk menganalisis teks dari suatu berita. Yang pertama bisa dilihat dari repetisi atau pengulangan kata yang ada dalam pemberitaan tersebut. Selain dari repetisi, kita bisa juga melihat dari antonim atau lawan kata yang digunakan dalam pemberitaan tersebut. Bisa juga dari sinonim atau persamaan kata. Selain itu bisa juga dengan kata ganti dan juga kata hubung. Selanjutnya, selain kohesi dan juga koherensi, ada tata bahasa yang digunakan. Dalam tata bahasa ini mencakup 3 poin, yaitu ketransitifan, tema, dan juga modalitas. Nah, yang pertama ketransitifan. Hal ini digunakan untuk mengetahui sebenarnya klausa apa yang digunakan dalam suatu pemberitaan. Dalam hal ini bisa dimungkinkan ada 3 klausa. Yang pertama klausa aktif, yang kedua klausa pasif, dan yang ketiga yaitu nominalisasi. Yang kedua yaitu tema. Tema ini bisa kita lihat dari kata-kata yang sering muncul ataupun kata kunci yang digunakan dalam sebuah pemberitaan. Nah, yang selanjutnya yaitu modalitas. Modalitas ini bisa digunakan untuk mengetahui seberapa berkuasa suatu ujaran yang ada dalam pemberitaan tersebut. Nah, dari dimensi teks untuk menuju ke dimensi yang kedua yaitu dimensi kewacanaan atau diskurs praktis, ada juga 2 poin yang untuk menuju ke sana, yaitu intertextuality dan juga interdiscursivity. Nah, dalam intertextuality ini nanti kita akan mencari poin-poin di antaranya representasi wacana, ada praandaian, ironi, dan juga negasi. Selain intertextuality, nantinya juga akan membahas unsur yaitu interdiscursivity. Nah, dalam hal ini secara umum ataupun secara garis besar akan membahas tentang genre, tipe aktivitas, ataupun style dari pemberitaan ini akan diarahkan kemana. Yang kedua yaitu kita masuk pada pembahasan diskurs praktis atau analisis dalam tahap mesostruktural. Dalam hal ini, mesostruktural ini mengandung 3 poin di dalamnya, yaitu bagaimana proses produksi suatu berita, yang kedua yaitu bagaimana proses penyebaran teks berita tersebut, dan yang ketiga yaitu bagaimana proses konsumsi teks oleh khalayak. Dimensi terakhir dalam pemikiran analisis wacana kritis model Norman Fairclough ini adalah sosiokultural praktis atau analisis pada tataran makrostruktural. Pada tahapan makrostruktural ini mengandung 3 pembahasan lagi. Yang pertama yaitu aspek situasional atau bagaimana situasi ketika teks berita ini diproduksi. Yang kedua yaitu institusional, dan yang ketiga yaitu sosial. Setelah tadi kita membahas tentang analisis wacana kritis model Norman Fairclough dengan 3 dimensinya, selanjutnya kita akan praktik langsung menganalisis sebuah berita dalam media massa menggunakan analisis wacana kritis dengan model Fairclough ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu berita yang ada di kompas.com, yaitu terkait dengan dugaan penyelewengan dana bantuan bencana alam yang dilakukan oleh Bupati Cianjur Herman Suherman. Nah, di sini kita bisa lihat yang dihadirkan oleh kompas.com di judul dan juga gambar yang digunakan yaitu gambar Bupati Cianjur dengan judulnya yaitu Bupati Cianjur dilaporkan ke KPK diduga selewengkan dana bantuan gempa. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis dengan dimensi pertama pada pemikiran analisis wacana kritis Norman Fairclough ini dengan dimensi yang pertama yaitu dimensi tekstual. Dalam hal ini masih pada tataran analisis mikrostruktural. Analisis mikrostruktural pada pemberitaan di sini yang pertama membahas tentang kohesi dan juga koherensi yang ditemukan dalam pemberitaan ini.
Nah, setelah dilakukan analisis pada pemberitaan ini, ada 3 poin utama yang muncul dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Kompas.com ini. Yang pertama berkaitan dengan repetisi dalam teks media ini. Yang kedua yaitu penggunaan sinonim ataupun persamaan kata dan juga kata ganti dalam teks berita ini. Yang pertama yaitu poin repetisi. Nah, kita bisa lihat pada poin repetisi atau pengulangan kata ini, penulis di Kompas.com menggunakan kata dugaan dan juga diduga sebanyak 8 kali dalam satu pemberitaan. Dari hal ini bisa kita lihat bahwasannya kata dugaan atau diduga ini sangat ditonjolkan pada pemberitaan ini. Hal ini berkaitan dengan pelaporan ini masih bersifat di tahap awal ataupun belum disertakan bukti untuk penguatan terhadap pelaporan ini. Jadi pada berita ini penulis menggunakan kata diduga atau dugaan sebagai asumsi awal terhadap suatu polemik ataupun suatu permasalahan. Karena memang ketika berita ini diluncurkan, belum ada bukti-bukti yang menyertai berkaitan dengan kasus ini. Selanjutnya yaitu ditemukan kembali unsur teks berupa sinonim atau persamaan kata. Nah, sinonim ini digunakan biasanya untuk menuliskan hal yang pada dasarnya memiliki makna yang sama namun menggunakan kata ganti lain. Nah, yang pertama ditemukan yaitu kata penyelewengan. Memiliki arti kecurangan, bisa dimaknai sebagai tindakan korupsi ataupun penggelapan. Sinonim yang kedua yang ditemukan yaitu kata pihak asing. Nah, pihak asing di sini bisa bermakna sebagai sesuatu yang berasal dari luar. Nah, dalam hal ini bisa orang ataupun lembaga ataupun suatu kelompok yang berasal dari luar. Poin ketiga yang ditemukan setelah repetisi dan juga sinonim yaitu ditemukan kata ganti yang digunakan dalam teks berita ini. Yang pertama yaitu kata ganti ia pada kutipan ia diduga memanfaatkan jabatannya sebagai bupati untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ia pada kalimat ini merujuk kepada terlapor yaitu Bupati Herman Suherman. Selain kata ganti ia pada kutipan ini, ada lagi kata ganti dia yang merujuk kepada pelapor yaitu perwakilan Action a Humanist Response Foundation yaitu ERI yang melaporkan dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Bupati Cianjur ini. Dalam dimensi teks atau analisis mikrostruktural yang kedua yaitu membahas tentang tata bahasa yang digunakan oleh Kompas.com dalam memberitakan hal ini. Terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama yaitu bagaimana ketransitifan, yang kedua tema yang diusung dan juga modalitas yang dihadirkan. Pada poin ketransitifan dalam pemberitaan ini ditemukan yang digunakan oleh Kompas.com dalam memberitakan yaitu menggunakan klausa aktif. Setelah dilakukan analisis, pasti muncul pertanyaan kenapa klausa aktif yang menjadi fokus dalam pemberitaan ini. Nah, jawabannya bisa kita lihat dari judul yang digunakan oleh Kompas.com ini, di mana penulis Kompas.com ini menuliskan subjek pada awal tema ataupun awal judul. Nah, dari ini kita bisa lihat kata-kata Bupati Cianjur diletakkan pada bagian awal judul suatu pemberitaan. Hal ini menunjukkan bahwa yang digunakan yaitu klausa aktif di mana subjek berada di awal judul. Selanjutnya pembahasan tentang tema. Tema besar yang dihadirkan dalam pemberitaan ini yaitu berkaitan dengan dugaan-dugaan yang dilayangkan kepada Bupati Cianjur yaitu Herman Suherman. Hal ini menunjukkan pada tema ini bisa kita lihat bahwasanya tema besar yang diusung oleh Kompas.com dalam pemberitaan ini yaitu berkaitan dengan dugaan-dugaan yang dilayangkan kepada Bupati Cianjur yaitu Herman Suherman. Poin yang ketiga dalam tata bahasa yaitu modalitas yang ada pada pemberitaan ini. Bisa kita lihat ujaran ataupun kata-kata yang disertakan dalam pemberitaan ini banyak menitik beratkan pada ujaran pelapor yaitu Eri, di mana dia mengungkapkan beberapa alasannya untuk melaporkan Bupati Cianjur Herman Suherman ini. Dari hal ini kita bisa lihat bahwasanya
Ketika Kompas.com menitik beratkan ujaran Eri di dalam suatu pemberitaan serta sedikit ujaran Herman Suherman terkait kasus ini, kita bisa mengetahui bahwasannya penanda modalitas ini menunjukkan bahwasannya hubungan sosial yang terjadi antara Herman Suherman sebagai terlapor dan juga Eri sebagai pelapor ini memiliki hubungan sosial yang berjarak di antara mereka. Selanjutnya, unsur leksikal yang ditemukan dalam pemberitaan ini berkaitan dengan dugaan pada akhirnya akan merepresentasikan bahwasannya permasalahan ini masih ambigu. Apakah yang dilaporkan oleh Eri ini memang benar terjadi yang juga nantinya terbukti ataukah hanya sebatas dugaan? Selanjutnya kita akan membahas tentang intertekstuality dalam pemberitaan ini. Yang pertama yaitu representasi wacana yang ditemukan dalam pemberitaan kali ini. Representasi wacana yang ditemukan dalam pemberitaan ini yaitu berupa kutipan dari kedua pihak, yaitu pelapor, di mana ini merupakan perwakilan dari Action a Humanist Response Foundation yaitu Eri, di mana kutipan ini didapatkan dari keterangan tertulis yang dilakukan oleh Eri yang dimunculkan pada pemberitaan ini berupa kutipan langsung atau ujaran dari Eri. Dan representasi wacana yang kedua yang ditemukan dalam pemberitaan ini yaitu kutipan dari salah satu perwakilan KPK yang membenarkan bahwasannya ada pelaporan terkait dengan dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Bupati Cianjur yaitu Herman Suherman. Yang kedua, peranggapan yang muncul pada pemberitaan ini yaitu ungkapan dari Eri berkaitan dengan bantuan bencana alam akibat gempa Cianjur ini, di mana di dalam ujaran tersebut dia berusaha menggiring opini publik untuk flashback ke belakang lagi terkait dengan bantuan-bantuan bencana alam yang sudah ada ataupun sudah diterima sebelumnya, yang hal ini akan memungkinkan halayak ataupun pembaca tergiring lagi pemikirannya atau opininya ke belakang lagi untuk memflashback kembali sebenarnya sudah ada bantuan apa berkaitan dengan bencana alam ini. Nah, dari peranggapan ini bisa memungkinkan perubahan pikiran halayak ataupun publik yang membaca, di mana ketika sebelumnya halayak tidak mempermasalahkan hal-hal yang terjadi sebelumnya, ketika ada peranggapan yang dicantumkan dalam suatu berita, opini publik ini bisa tergiring untuk mengikuti apa yang tertulis di dalamnya. Unsur yang ketiga yaitu negasi ataupun penggambaran polemik dalam suatu permasalahan. Nah, ini kita bisa lihat dari berita tersebut di mana penulis menonjolkan bahwasannya seakan-akan Bupati Cianjur ini menggunakan dana bantuan ataupun menyelewengkan dana bantuan untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini bisa mencerminkan sebuah polemik yang terjadi di mana seharusnya seorang bupati tidak menyelewengkan dana ataupun menggunakan jabatannya untuk berlaku adil kepada seluruh masyarakat, tak terkecuali terkait dengan dana bantuan ketika ada bencana alam. Yang keempat yaitu ironi. Nah, pada pemberitaan yang dilakukan oleh Kompas.com ini, sindiran justru muncul dari pihak terlapor yaitu Bupati Cianjur, Herman Suherman, pada keterangan tertulisnya pada salah satu akun media sosial Instagram pribadi miliknya, di mana dia menggunakan kata fitnah untuk dalam tanda kutip menyindir pelapor ataupun menyindir pihak-pihak yang berusaha menjatuhkannya sebagai suatu pembelaan bagi dirinya. Jadi dia merasa bahwasannya dia tidak melakukan hal tersebut. Jadi dia menyindir melalui akun media sosialnya dengan kata-kata fitnah kepada dirinya. Hal ini menunjukkan juga bahwasannya dia percaya diri ataupun yakin bahwasannya semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya itu tidak benar. Lalu dalam poin interdiskurtivity, pemberitaan ini condong terhadap jenis wacana pemberitaan yang berkaitan dengan hukum dan juga tak luput dari unsur kemanusiaan. Setelah kita selesai membahas tentang dimensi pertama yaitu dimensi tekstual dari suatu pemberitaan, kita masuk pada dimensi kedua pemikiran Norman Fairclough ini berkaitan dengan diskurs praktis atau analisis dalam tahap mesostruktural pada sebuah berita.
Nah, yang pertama yaitu proses produksi sebuah teks. Pada pemberitaan yang kita analisis pada kesempatan kali ini, proses produksi teks dilakukan oleh media online kompas.com, di mana kompas.com ini menjadi salah satu media online besar yang ada di Indonesia dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat akan seluruh pemberitaannya. Nah, lebih dalam lagi, pada proses produksi teks tentang dugaan penyelewengan dana oleh Bupati Cianjur ini, Kompas.com lebih menonjolkan statement-statement dari pelapor, yaitu Eri. Hal ini bisa menunjukkan bahwasannya Kompas.com pada pemberitaan ini lebih bersifat informatif. Meskipun dalam hal tersebut Kompas.com menggunakan banyak statement dari pelapor yaitu Eri dan hanya menggunakan satu kutipan dari terlapor yaitu Herman Suherman, itu pun berasal dari akun Instagram pribadi miliknya. Selanjutnya proses penyebaran teks pada pemberitaan ini dilakukan melalui media online yaitu kompas.com, di mana media online pada saat ini memiliki kelebihan yang lebih cepat untuk memberitakan suatu berita dan juga menonjolkan aspek kemudahan akses untuk semua orang membaca ataupun mengakses sebuah pemberitaan baru ataupun yang aktual. Unsur yang ketiga yaitu proses konsumsi teks pada pemberitaan yang dilakukan oleh kompas.com ini. Tidak ditemukan sasaran khusus ataupun pasar khusus terhadap pemberitaan ini karena dalam pemberitaan ini tidak mencantumkan hal-hal yang tabu ataupun hal-hal yang tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang di bawah umur. Jadi pada pemberitaan ini tidak berbatas kepada jenis kelamin, umur, ataupun tingkat pendidikan seseorang karena pemberitaan ini bersifat informatif untuk khalayak terkait dengan pelaporan yang dilayangkan kepada Bupati Cianjur. Oke, kita sudah melalui dua dimensi analisis model Norman Fairclough ini dan kita akan masuk kepada analisis terakhir yaitu analisis berkaitan dengan sosiokultural praktis ataupun analisis pada tahap makrostruktural pada analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Aspek yang pertama yaitu aspek situasional. Bisa kita lihat bahwasannya yang pertama yaitu gempa yang melanda Cianjur ini pastinya akan mengakibatkan dampak kehilangan berupa harta benda maupun nyawa seseorang, dan pastinya dari hal ini semua orang ataupun korban membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain. Nah, setelah kejadian ini muncul, pastinya banyak bantuan yang datang untuk masyarakat Cianjur berupa logistik dari perorangan, kelompok, institusi maupun yang lainnya. Namun, ketika semua bantuan datang, ada berita negatif terkait dugaan penyelewengan dana bantuan tersebut. Pastinya situasi ini menjadikan kekecewaan masyarakat Cianjur khususnya dan juga masyarakat Indonesia secara umum. Jadi, aspek situasional yang terjadi dari pemberitaan ini bisa kita analisis melalui tahapan awal di mana gempa Cianjur itu terjadi. Selanjutnya, ketika masyarakat menginginkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, hingga bantuan tersebut datang sampai akhirnya ada pemberitaan terkait penyelewengan dana bantuan ini hingga menimbulkan kekecewaan. Ini merupakan aspek situasional yang terjadi pada pemberitaan ini, di mana waktu itu sangat berkaitan pada aspek situasional ini. Yang kedua yaitu aspek institusional. Nah, untuk pemberitaan kali ini ketika sudah dianalisis terdapat pihak eksternal ataupun pihak luar, di mana dalam hal ini yaitu Action a Humanist Response Foundation sebagai institusi di luar media yang mengangkat hal ini. Institusi dari luar ini bisa mempengaruhi khalayak ataupun pembaca ketika mengkonsumsi berita ini. Karena dalam hal ini bisa kita lihat bahwasanya institusi luar ini terkesan membela masyarakat ataupun masyarakat terdampak dari gempa Cianjur dengan aksi mereka melaporkan Bupati Cianjur sebagai terlapor dugaan penyelewengan dana bantuan bencana alam. Pembahasan terakhir berkaitan dengan bagaimana unsur sosial yang ada pada pemberitaan ini. Setelah dianalisis menggunakan model Fairclough, bisa ditemukan bahwasannya sistem sosial yang terjalin pada pemberitaan ini yaitu berkaitan dengan
Sistem kehidupan bermasyarakat yang ditunjukkan dari bagaimana masyarakat ataupun korban gempa Cianjur yang juga mendapatkan bantuan dana, serta bagaimana pelapor yaitu Eri sebagai masyarakat yang peduli akan adanya dana-dana yang nantinya akan tersampaikan kepada masyarakat, dan juga berkaitan dengan sistem sosial yaitu hukum, di mana ketika terjadi kecurigaan ataupun dugaan penyelewengan dana, salah satu masyarakat ini bergerak untuk melaporkan terduga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi unsur sosial yang ditemukan yaitu sistem berupa kemasyarakatan dan juga adanya keterkaitan dengan hukum. Oke, kita sudah melewati 3 dimensi analisis wacana kritis model Norman Fairclough ini dengan contoh langsung salah satu pemberitaan di media massa yaitu kompas.com. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan kita kali ini yaitu analisis wacana kritis bisa digunakan untuk membongkar makna dalam suatu teks. Dalam hal ini bisa digunakan dalam teks berita ataupun yang lainnya. Nah, melalui teks yang digunakan seseorang dalam menggambarkan suatu peristiwa ini bisa kita lihat apa sebenarnya makna ataupun wacana yang dibawa oleh suatu media dalam mengabarkan suatu informasi. Dalam hal ini tadi kita berfokus kepada bagaimana wacana yang dibawa ataupun makna yang dibawa oleh kompas.com dalam pemberitaan kali ini. Kesimpulan yang kedua yaitu dari berbagai analisis yang kita lakukan dengan 3 dimensi tadi, yaitu dimensi mikrostruktural, mesostruktural, dan juga makrostruktural, bisa kita simpulkan bahwasannya pemberitaan yang dilakukan oleh kompas.com ini cenderung untuk membela masyarakat ataupun membela korban terdampak dari bencana alam gempa bumi yang ada di Cianjur. Hal ini terbukti dari pelaporan yang dilakukan oleh Eri kepada Bupati Cianjur ini, di mana ia sangat mementingkan kepentingan masyarakat Cianjur akibat adanya gempa ini. Selain kepentingan masyarakat yang ditonjolkan dalam hal ini, kompas.com juga memuat pesan bahwasannya seharusnya penguasa tidak memperdulikan dirinya sendiri untuk kepentingan pribadinya. Namun kekuasaan itu seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat umum ataupun kepentingan orang lain. Jadi memang kepentingan pribadi seharusnya disingkirkan dalam hal ini, karena hal ini berkaitan juga dengan bantuan kemanusiaan yang seharusnya disalurkan kepada korban terdampak dari gempa Cianjur ini, namun malah ada dugaan penyelewengan dana, di mana pastinya hal ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu tadi kita sudah membahas tentang analisis wacana kritis lebih dalam lagi, yaitu analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Selain itu kita juga sudah membahas ataupun menerapkan langsung analisisnya terhadap salah satu pemberitaan di media sosial khususnya kompas.com terkait dengan pemberitaan dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Bupati Cianjur yaitu Herman Suherman. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga isi dari video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menontonnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.